Bab 1632. Surat. Mileye sangat jelas. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan klan alam ilusi. Jika sembrono, hanya akan mengubur lebih banyak orang. Apalagi, intuisi mengatakan kepadanya bahwa pasti ada master yang lebih kuat di balik klan alam ilusi. Karena di balik non-keluarga alam ilusi adalah hukum alam semesta. Para pembunuh yang menghadang Meli sebelumnya dilatih oleh hukum alam semesta, dan hukum alam semesta pasti melatih guru kuat alam dewa, dan pasti banyak. Setelah Mileye dan Meli pergi, klan roh bumi mulai melangkah untuk membangun kelas 1 di dunia. Saat ini, mereka juga mengetahui keberadaan klan alam ilusi. Tujuan klan alam ilusi bukan hanya klan kaisar abadi dan alam semesta 5 dimensi, tetapi juga seluruh alam semesta. Apa yang bisa ditelan, alam ilusi tidak akan melepaskannya. Klan roh bumi juga berbahaya. Untuk membangun bagian pertama di dunia ini, klan roh bumi dapat dikatakan telah melakukan yang terbaik, termasuk semua material kualitas super yang dikumpulkan oleh klan roh bumi dalam sejarah. Sebelumnya, alam terabos hancur, yang sangat memalukan bagi klan roh bumi. Ini adalah harta paling berharga dari klan Zen, dan dihancurkan dengan kepalan tangan. Sayang sekali. Oleh karena itu, untuk membangun baju besi pertama di dunia ini, klan roh bumi dapat dikatakan telah mencurahkan seluruh upayanya untuk seluruh klan, dan ingin menambahkan semua material kualitas super dari klan roh bumi. Apalagi untuk membangun armor pertama di dunia ini, klan roh bumi juga mengundang beberapa leluhur dari klan roh bumi. Meli dan Mileye datang ke wilayah laut yang tidak diketahui, di mana terdapat sebuah pulau. Ketika dia naik ke pulau itu, Mileye melihat pohon besar itu dalam ingatannya. Pohon itu berdiri di tengah pulau, dikelilingi laut tak bertepi. Mileye berjalan ke pohon besar. Saat ini, tidak ada seorang pun di bawah pohon. Di samping, Meli melihat sekeliling, dengan air mata berlinang. Tempat paling bahagia yang pernah dia kunjungi ada di sini. Sekarang, banyak hal telah berubah. Mata Mileye perlahan tertutup. Mengapa Dewa Ye ini dibunuh oleh hukum alam semesta? Pertanyaan ini, dia telah berpikir. Namun, tidak peduli bagaimana memikirkannya, tidak dapat mengetahuinya. Pada prinsipnya Dewa Ye ini dapat menciptakan hukum alam semesta. Kekuatannya pasti jauh melampaui hukum alam semesta. Bagaimana itu bisa dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Apakah ada musuh asing? Pada titik ini, Mileye melihat ke bintang-bintang yang dalam. Ada 3 kemungkinan jatuhnya Dewa Ye. Tipe pertama adalah alam asli yang dibunuh oleh aturan hukum alam semesta Dewa Ye. Tipe kedua, Dewa Ye sendiri memiliki konspirasi dan berinisiatif untuk bereinkarnasi. Tipe ketiga adalah musuh asing yang kuat, dan musuh asing dan aturan hukum alam semesta telah bergabung untuk membunuh Dewa Ye. Ketiganya mungkin. Dan karena Dewa Ye ini bisa menciptakan orang-orang sakti seperti hukum alam semesta, dia juga harus bisa menciptakan orang lain. Pada titik ini, Mileye membuka matanya dan melihat sekeliling. Namun, tidak ada apa-apa selain air laut. Pada saat ini, ada langkah kaki di belakang mereka. Meli tiba-tiba berbalik. Tidak jauh darinya, seorang wanita dengan rok putih berjalan perlahan. Melihat wanita berbaju putih ini, wajah Meli langsung menjadi sangat berwibawa. Dia secara alami mengenal wanita ini. Daoi, yang pertama dari hukum alam semesta. Mileye juga mengenal wanita ini, Daoi, yang suka membaca. Daoi menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apakah aku memanggilmu Mileye atau Dewa Ye?" Mileye berkata, "Mileye." Daoi tertawa dan berkata, "Ya, sekarang kamu Mileye, bukan Ye Sen."
Mileye berkata, jika aku adalah Dewa Daun, kamu seharusnya tidak berani datang, kan? Daoyi sedikit mengangguk dan tersenyum, kamu salah. Jika ya, aku berani datang. Mileye berkata dengan lembut, awalnya, aku pikir itu adalah aturan hukum alam yang mengkhianati Dewa Ye, tapi sekarang sepertinya aku salah menebak. Daoyi tertawa dan berkata, Livi tidak mengkhianatimu. Harus dikatakan bahwa di antara semua hukum alam semesta, aku telah mengkhianati. Kali ini, Meli tiba-tiba berkata, kenapa? Daoyi menatap Meli dan tersenyum, aku tidak bisa memberitahumu. Meli menatap Daoyi, dengan jiwa pembunuhan di matanya. Daoyi menggelengkan kepalanya sedikit, Meli, jangan tembak, aku tidak ingin membunuhmu. Mileye menatap Meli dan menggelengkan kepalanya. Meli menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Daoyi menatap Mileye. Dia memandang Mileye dan tersenyum, apa yang ingin kamu ketahui? Mileye berkata, apa yang bisa kamu ceritakan padaku? Daoyi tertawa dan berkata, pada masa itu, aku meremehkan kekuatanmu. Kalau begitu, kamu masih bisa menyegel perbatasan dan memblokir orang-orang dari dimensi yang berbeda, bahkan mengorbankan energinya sendiri untukmu dan memaksamu untuk memasuki pencapaian reinkarnasi. Tentu saja, yang lebih tidak terduga adalah bahwa di lautan manusia yang luas ini, Sang Master berpaling kepadamu. Apa yang tidak pernah kuduga adalah ada dua pelindung Tao di belakangmu. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah ini kebetulan atau Tuan telah merencanakannya. Namun, menurut pemahamanku tentang Tuan, itu seharusnya bukan perencanaannya. Dia selalu menentang reinkarnasi dengan ingatan dan kesadaran. Oleh karena itu, seharusnya aturan hukum reinkarnasi saudara ke-9 yang melakukannya, tetapi dia seharusnya tidak berpikir bahwa orang yang dia pilih begitu besar sehingga dia benar-benar melepaskan diri dari rencananya, karena dia memberontak oleh perbaikan pedang yang kuat di belakangmu. Apalagi pedang kultivator di belakangmu secara paksa menekan kebangkitan Tuan. Tentu saja, tidak ada yang namanya kebangkitan atau tidak kebangkitan, karena sekarang kamu adalah tuannya, tetapi kesadaranmu berada di posisi terdepan. Setelah hening sejenak, Mileye bertanya, ras alien. Daoyi tertawa dan berkata, ini bukan alam semesta. Mileye berkata, bisakah kamu menjelaskannya? Daoyi mengangguk, itu berlomba di luar pengetahuanmu. Mileye bertanya, apakah lebih kuat dari klan roh bumi alam ilusi? Daoyi berkedip dan berkata, ini bukan level. Kamu harus menanyakan pertanyaan ini kepadaku karena kamu ingin mengetahui kekuatan sebenarnya dari alam asli. Aku dapat memberitahumu bahwa alam semesta kita tidak mungkin untuk bersaing dengan ras yang berbeda dimensi. Mileye bertanya-tanya, mengapa mereka datang ke alam semesta kita? Daoyi tertawa dan berkata, ini rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Mileye mengangguk, kamu datang kepadaku dan memberitahuku hal-hal ini. Apakah kamu ingin aku membantumu atau membunuhku? Daoyi menggelengkan kepalanya, aku tidak berani membunuhmu. Mileye berkata, jadi kamu disuruh klan roh bumi alam ilusi datang. Daoyi tertawa dan berkata, ya, penampilanku terlalu banyak, yang akan menarik perhatian pedang kultivator di belakangmu. Tapi jika orang-orang di bawah menyerangmu, orang-orang di belakangmu tidak akan peduli. Mileye bertanya lagi, kamu yang membunuh aturan hukum kehidupan, kan? Daoyi mengangguk, ya. Mileye bertanya, mengapa membunuhnya? Daoyi tersenyum, karena dia ingin memberitahumu sesuatu, aku tidak ingin kamu tahu. Mileye terus bertanya, apakah menara kecil ada di tanganmu? Mata Daoyi sedikit terkejut, dan dia tersenyum, kamu sangat pintar. Menara kecil benar-benar ada di tanganku.
Klan kaisar abadi lainnya juga ada di tanganku. Mileye berkata, bicaralah. Daoyi tertawa dan berkata, mudah berbicara dengan orang pintar. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan kemudian dengan lembut menyingkirkannya. Ruang hampa langsung berubah menjadi tirai cahaya besar. Di dalam tirai tipis itu ada alam ilusi dan Jemno. Saat ini alam ilusi dan Jemno sedang menuju alam semesta 5 dimensi bersama sekelompok master klan roh bumi alam ilusi yang sakti. Daoyi menatap Mileye dan berkata, paling lama setengah jam, mereka akan mencapai alam semesta 5 dimensi. Sekarang, kamu punya 2 pilihan. Yang pertama adalah segera kembali dan hidup berdampingan dengan alam semesta 5 dimensi. Yang kedua adalah berbicara denganku di sini. Mileye diam, tenang dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Daoyi tertawa dan berkata, aku tahu karaktermu. Kamu adalah orang yang tidak suka diancam, tapi sekarang kamu tidak punya pilihan lain. Tentu saja, kecuali kamu bisa memanggil pedang kultivator di belakangmu, tapi jelas kamu tidak bisa panggil sekarang. Dan kamu tidak ingin bergantung padanya selamanya, kan? Mileye berbisik, sepertinya kamu sangat mengenalku. Daoyi mengangguk dan tersenyum, aku adalah orang yang paling mengenalmu, dulu atau sekarang. Sekarang kamu ingin dibakar, karena tidak ingin diancam olehku, dan kamu ingin membalaskan dendam klan kaisar abadi, kamu ingin mati. Tapi kamu tidak bisa mati. Karena jika kamu mati, bagaimana dengan talenta klan kaisar abadi? Bagaimana dengan alam semesta? Yang mati memang mati, tapi bagaimana dengan yang hidup? Mileye tidak berbicara. Daoyi menambahkan, apakah ini agak aneh? Saat dia berbicara, dia membelai rambutnya, dia berkata sambil tersenyum, sebelumnya, musuhmu sangat bodoh, tapi sekarang tiba-tiba berubah menjadi sedikit lebih pintar, jadi kamu tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Juga, jangan berpikir tentang menembak. Meskipun aku berdiri di depanmu, aku hanyalah gumpalan tubuh bayangan, tetapi gumpalan tubuh bayangan ini, sejauh menyangkut alam semesta, hanya ada 3 pedang di belakangmu bisa membunuhku. Jangan coba-coba membuat ide buruk lainnya, karena aku akan memikirkan semua yang bisa kamu pikirkan. Mileye berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Daoyi tertawa dan berkata, sangat sederhana, lakukan sesuatu untukku. Mileye bertanya, ada apa? Daoyi tertawa dan berkata, 3 hal. Pertama, bantu aku membuka barang yang ditinggalkan oleh tuanku. Mileye tidak berbicara. Daoyi menunjuk ke samping tirai tipis, tidak banyak waktu. Alam ilusi, Jemno dan lainnya akan mencapai alam semesta 5 dimensi. Mileye bertanya, apa? Daoyi tersenyum, dia melihat ke tirai tipis, berhenti. Setelah suara turun, alam ilusi dan Jemno di tirai cahaya mendongak, lalu berhenti di tempat. Daoyi berbalik dan berjalan ke pohon besar itu, dia melihat ke pohon besar itu, ada 11 kotak di pohon besar itu. Daoyi menunjuk ke salah satu kotak, kotak itu diwariskan untukku oleh Tuan, suruh turun, lalu buka. Mileye sedikit mengernyit, bukankah ini hal yang sangat sederhana untukmu? Daoyi tertawa dan berkata, ini tidak sederhana sama sekali, karena pohon ini memiliki pesona yang kuat yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Tubuhku ada di sini, dan aku bisa merobohkannya, tapi tidak sekarang. Mileye merasakan pohon itu, dan benar saja, pohon ini diselimuti kekuatan misterius. Setelah Mileye terdiam sesaat, dia melihat ke arah kotak, turun. Pohon itu sedikit bergetar, dan saat berikutnya, kotak itu jatuh perlahan, dan akhirnya mendarat di depan Daoyi. Daoyi menatap Mileye, buka. Mileye melihat ke kotak itu, buka. Kotak itu tiba-tiba dibuka,
dan sebuah surat tiba-tiba melayang di depan Daoi. Daoi mengambil surat itu, dia membukanya, melihatnya, dan tidak tahu apa yang dia lihat. Tangannya tiba-tiba gemetar, dia membalikkan punggung Mileye, dan setelah beberapa saat, tubuhnya gemetar. Mileye tidak menyadari bahwa pada saat ini, air mata di mata Daoi terus mengalir. Bersambung.